Ex-Jenderal Zionis sebut milisi Palestina menang banyak dan Israel kalah telak. Seorang mantan Jenderal Zionis Israel mengklaim kelompok milisi Palestina di Gaza, Palestina menang lebih banyak dalam perang 11 hari lalu. Alasannya bukan pada jumlah korban jiwa lebih banyak di Gaza, melainkan kejutan yang diberikan kelompok perlawanan Palestina tersebut yang tidak pernah dibayangkan Zionis sebelumnya. Selama perang 11 hari, milisi Palestina dan sekutunya Jihad Islam Palestina menembakkan lebih dari 4.300 roket dan rudal dengan lebih dari 3.000 diantaranya berhasil menyeberang ke negara Yahudi. IDF menanggapi dengan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang mereka klaim sebagai posisi milisi Palestina di Gaza. Beberapa komandan kelompok tersebut tewas, namun fakta bahwa banyak warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan juga menjadi korban jiwa. Pensiunan Jenderal Asaf Akmon, mantan komandan Angkatan Udara Militer Zionis, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Haaretz 26 Mei 2021 mengatakan, Tel Aviv membanggakan keberhasilan besar dalam menghancurkan milisi Palestina dalam operasi militer terbarunya. Menurutnya, milisi Palestina lah yang harus merayakannya. Dia mengatakan meskipun Gaza digempur selama berhari-hari oleh Angkatan Udara Israel, kelompok milisi Palestina yang bermarkas di Gaza sebenarnya memenangkan lebih banyak dalam konflik itu daripada Tel Aviv. Menurut Akmon, berani menyerang Israel dengan ribuan roket membawa milisi Palestina ke agenda utama pada saat Tel Aviv dan negara-negara lain mulai percaya bahwa kelompok itu telah ditangani. Sekarang, milisi Palestina dipandang sebagai pemimpin sentral di antara rakyat Palestina, bahkan di tepi barat dan negara-negara di Timur Tengah. Kami menjadikannya sebagai faktor utama dalam konflik di wilayah otoritas Palestina. Pertama dan terpenting di Yerusalem, katanya. Serangan besar-besaran milisi Palestina terhadap Israel juga terjadi menjelang pemilihan umum di wilayah otoritas Palestina yang diumumkan oleh Mahmud Abbas. Meski tanggal pemilihan umum masih belum jelas, milisi Palestina yang juga terlibat dalam kegiatan politik kemungkinan akan berupaya memperkuat posisinya tidak hanya di Gaza tetapi juga di tepi barat. Akmon mengatakan kelompok itu mendapatkan kembali keunggulannya bahkan di benak orang Israel setelah putaran terakhir serangan yang dimulai pada 10 Mei dan berakhir 11 hari kemudian dengan gencatan senjata. Dia menambahkan bahwa sebelumnya warga Israel percaya bahwa milisi Palestina telah dipukuli, tetapi kenyataannya telah tumbuh dalam kekuasaan. Mantan Brigadir Jenderal percaya bahwa penting bagi Tel Aviv untuk memahami bagaimana penilaiannya sendiri terhadap kelompok itu salah, alih-alih memberikan tepuk tangan meriah yang hanya akan mendorong Israel maju ke jalan yang salah. Yang terjadi bukanlah hasil imbang, tapi kerugian yang mereka coba jual kepada kami sebagai sebuah prestasi. Yang terburuk adalah hal itu membuat kami mengabaikan kemunduran dan tidak belajar hikmah. Hal itu membawa kami pada kekalahan telak dalam perang multi perang medan perang, tapar Akmon. Komentar mantan Jenderal Zionis itu muncul setelah Israel menyetujui gencatan senjata dengan milisi Palestina setelah 11 hari saling serang dan merenggut nyawa 12 orang di Israel dan lebih dari 200 warga Palestina. Tel Aviv mengklaim telah menargetkan kepemimpinan milisi Palestina dan sistem terowongan bawah tanah. Namun serangan udara Israel mengakibatkan korban sipil yang signifikan, termasuk 60 anak. IDF menyalahkan milisi Palestina atas tingginya jumlah warga sipil yang mengutip dugaan praktek menggunakan orang tidak berdosa sebagai tameng manusia. Ratusan rudal Israel gagal meledak di Gaza, milisi Palestina malah dapat senjata gratis. Polisi Gaza, Palestina menetralkan ratusan peluru dan rudal yang tidak meledak yang jatuh di wilayah tersebut. Peluru-peluru besar itu ditembakkan oleh Israel selama 11 hari serangannya di Gaza beberapa waktu lalu. Kepala Kepolisian Gaza, Mahmud Salah, mengatakan ada hampir 300 peluru dan rudal yang dinetralkan timnya sampai sejauh ini.
Tim penjinak bom masih bekerja untuk menetralkan persenjataan lain yang tidak meledak meskipun kemampuan teknis mereka terbatas. Hal tersebut diungkapkannya dalam konferensi pers yang diadakan di atas puing-puing markas polisi yang hancur akibat serangan udara Israel Sabtu 22 Mei. Israel berusaha mengacaukan kampung halaman kami dengan membom markas polisi, tetapi polisi tidak ragu untuk berpartisipasi dalam menghadapi penjajah Israel, kata Salah, seperti dikutip Anadolu Minggu 23 Mei. Penjajah gagal total dalam menggoyahkan keamanan kami dengan mengancam barisan terdepan internal kami. Para polisi tetap teguh dalam posisi mereka untuk melayani rakyat kami secara efektif, tuturnya. Salah mengatakan polisi akan terus melayani dan melindungi masyarakat Gaza meskipun markas besar polisi di wilayah itu sudah luluh lantak. Viral video baku hantam sesama Yahudi keluarlah dari Palestina, kutukan untuk orang Israel telah tiba. Sebuah video pertengkaran di dalam tempat ibadah umat Yahudi viral di media sosial. Video tersebut ramai dibagikan salah satu oleh halaman di Facebook Daily Times Arabic 21 Mei 2021. Dijelaskan dalam berbahasa Arab, seorang Yahudi yang terlibat baku hantam dengan jemaah lainnya tersulut emosi dan memperingatkan orang Yahudi untuk segera angkat kaki dari tanah Palestina. Dia berkata, keluarlah dari tanah Palestina karena waktu kutukan atas orang-orang Yahudi telah tiba dan tidak ada jalan keluar atau melarikan diri darinya. Keluarlah dari tanah Palestina dan menyebarlah ke seluruh negeri sebelum Anda dibunuh sekaligus. Kemudian ia mulai menampar anggota Knesset Parlemen Israel satu persatu dan berteriak, bangun, bangun sebelum kamu habis. Ini sudah sangat dekat. Tidak diketahui kapan video itu dibuat, namun komentar warganet mengkaitkannya dengan peristiwa penyerangan Israel ke Palestina beberapa waktu lalu yang berujung gencatan senjata. Mereka tahu dengan baik bahwa perintah Allah datang dan janji mereka dengan Allah sudah dekat. Dan ucapan ini ada dalam Al-Quran dan hadis, komentar salah satu akun. Allah berjanji untuk mengumpulkan kalian di tanah yang berdesak-desakan, untuk mengakhiri kalian dan membersihkan bumi dari penodaan kalian, tulis yang lain. Dia berkata, keluarlah dari tanah Palestina karena waktu kutukan atas orang-orang Yahudi telah tiba dan tidak ada jalan keluar atau melarikan diri darinya. Keluarlah dari tanah Palestina dan menyebarlah ke seluruh negeri sebelum Anda dibunuh sekaligus. Kemudian ia mulai menampar anggota Knesset Parlemen Israel satu persatu dan berteriak, bangun, bangun sebelum kamu habis. Ini sudah sangat dekat. Tidak diketahui kapan video itu dibuat, namun komentar warganet mengkaitkannya dengan peristiwa penyerangan Israel ke Palestina beberapa waktu lalu yang berujung gencatan senjata. Mereka tahu dengan baik bahwa perintah Allah datang dan janji mereka dengan Allah sudah dekat. Dan ucapan ini ada dalam Al-Quran dan hadis, komentar salah satu akun. Allah berjanji untuk mengumpulkan kalian di tanah yang berdesak-desakan, untuk mengakhiri kalian dan membersihkan bumi dari penodaan kalian, tulis yang lain.